Tes tes tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah episode pertama tutorial pembuatan aplikasi gratis website di Zona Algantis. Nah, pada video pertama ini kita akan membahas dulu tools-tools yang akan kita gunakan untuk membuat aplikasinya nanti. Ada beberapa tools yang kita gunakan di sini. Itu ada tentang kita perlu menginstal SAM, terus kita menginstal juga PHP Maker. SAM sendiri itu sudah menggabungkan ada Apache dan MySQL di situ sebagai database-nya. Jadi, kalaupun kita tidak mendownload ulang database yang baru, misalkan HDSQL, DB, MarianaDB misalkan, atau Access, tidak apa-apa, kita sudah bisa menggunakan database di SAM-nya sendiri. Tapi kalaupun kalian mau menginstal database lain juga tidak apa-apa. Misalkan kalian mau MarianaDB lebih profesional di situ misalkan, atau HDSQL lebih profesional di situ, tidak apa-apa, atau Microsoft Access lebih bisa di situ, tidak apa-apa, bisa digunakan. Nanti bisa dikoneksikan. Nah, tapi yang kita gunakan di video kali ini adalah phpMyAdmin dari SAM sendiri, database-nya. Terus yang kedua, kita menggunakan yang namanya PHP Maker. Nah, ini adalah senjata kita dalam membuat aplikasinya nanti. Jadi PHP Maker sendiri itu memudahkan kita, tidak perlu mengkode seperti PHP kayak biasanya, bisa kalian search sendiri di Google. Nah, di PHP Maker sendiri itu memudahkan kita karena PHP Maker sendiri itu menyederhanakan bahasa-bahasa pemrograman di PHP tersebut, sehingga kita bisa menggunakannya tanpa mengharuskan kita mengkode ulang bahasa pemrograman tersebut. Jadi di episode pertama ini kita akan kenalan dulu nih dengan PHP Maker, dengan SAM, sehingga kita mudah untuk ke tahap selanjutnya dengan hubungan yang jelas. Jadi kita mudah untuk ke tahap selanjutnya karena kita bisa mengetahui fungsi dari SAM itu apa, fungsi dari PHP Maker itu apa. Mungkin seperti itu. Oke? Nah, mulai penasaran kan bagaimana mudahnya dan gampangnya pembuatan aplikasi ini? Oke, lanjut di videonya. Oke. Nah, jadi aplikasi yang kita perlukan atau tools yang kita perlukan dalam membuat aplikasinya nanti, aplikasi website-nya nanti, kita memerlukan yang namanya PHP Maker dan SAM. Banyak kalian tinggal cari saja di Google, misalkan mau ngecari aplikasi SAM download. Nah, banyak di sini penyedia yang menyediakan aplikasi-aplikasi untuk SAM-nya. Silakan saja di download. Nah, kalau mau lebih enaknya, saya biasanya itu ada tambahan kuhya. Jadi karena di sini aplikasi itu sudah ada cracknya. Jadi walaupun aplikasi itu berbayar, kita tetap bisa menggunakannya di sini dengan maksimal ya. Nih, tuh, biasanya di sini ada cracknya. Aduh, saya jadi promosiin aplikasi bajakan lagi. Nah, untuk SAM ini untuk PHP Maker ini kalau nggak salah itu berbayar ya. PHP Maker itu berbayar. Nah, tapi kalau kalian mau yang full gratis, ya tambahkan kuhya tadi. Tuh gitu. Nah, di sini banyak. Tuh, kalian tinggal download saja. Nih. Tuh, tinggal download saja, mau lewat link ini atau lewat link ini. Pak, tapi ini mungkin kalian bingung ya ketika klik ini kenapa muncul iklan. Ini emang biasanya iklan. Kalian X saja, terus kembali. Nah, biasanya di sini ada nah, continue to download. Biasanya di sini ada yang kayak tulisan-tulisan kayak gini. Maka kita akan diarahkan ke link-link untuk downloadnya. Muncul lagi iklan, kita kembali lagi. Seperti itu saja sih. Nih. Nah, nanti kita akan diarahkan untuk mendownloadnya, link untuk downloadnya. Walaupun ada muncul terus iklan, pokoknya kembali saja
muncul lagi Windows baru, kembali saja. Nah, kayak gitu sih. Ini iklan lagi nih, kacau. Oke, kalau kalian mau PHP Maker yang terbaru, mungkin di kuliah ini gak ada yang 2020-nya ya. Saya tadi cek. Nah, kalian bisa cari di tempat-tempat lain kayak di sini atau di sini, cari saja nih yang ada crack-cracknya, tinggal download saja. Nih, yang ada crack-cracknya. Nanti kalau kalian mau buat tutorial khusus untuk menginstalnya, silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Nanti saya buatkan khusus untuk menginstalnya. Nah, kalau kalian bingung, tapi kalau kalian melihat tutorial yang ada di blognya itu tersebut, mengikuti satu persatu petunjuknya, insya Allah kalian bisa kok tanpa melihat tutorial yang saya lakukan. Nah, terus setelah kalian install, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengaktifkan dulu desainnya. Nah, desainnya ini awalnya kayak gini. Nah, untuk mengaktifkannya, kalian harus klik start di sini. Nih, start, klik lagi start. Nah, indikatornya berfungsi adalah tulisan Apache dan MySQL-nya ini. Tulisan Apache dan MySQL ini berwarna hijau, dan tulisan start yang di dua tempat ini berwarna berubah menjadi tulisan stop, seperti itu. Ini tandanya berhasil untuk mengaktifkan SAM-nya. Setelah itu lanjut buka PHP Maker-nya. Oke? Kayak biasa, klik 2 kali. Langkah kedua, setelah kalian mengaktifkan SAM-nya, itu kalian harus membuka PHP Maker-nya. Yaelah, kalau mau buat harus buka dulu. Nah, PHP Maker dibuka. Nah, berhubung saya sudah punya project yang terdahulu, jadi oh ya, sebelum itu kalian cek dulu nih. Bentar. Nih, kalian cek dulu apakah database-nya sudah berfungsi seperti contohnya saya, localhost phpMyAdmin. Nah, biasanya memang bukan biasanya sih, tapi memang ini walaupun tanpa internet sekalipun kalian bisa akses ke sini kalau SAM-nya berhasil. Tinggal tunggu saja. Ini karena jaringan saya aktif nih, jadinya agak ya seperti itulah. Nah, seperti itu. Terus ada beberapa masalah yang sering terjadi di sini, seperti tidak bisa menambahkan database baru misalkan. Itu karena versinya itu yang lama. Nih, kalau tulisannya di sini ada last version bla 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 bla, berarti itu perlu ada update terbaru. Update terbarunya mungkin nanti jika ada yang banyak bermasalah seperti itu, silahkan tinggalkan di kolom komentar juga. Nanti saya buatkan video khusus untuk mengupdate database-nya di sini. Oke? Nah, di sini banyak contoh-contoh kita dalam membuat aplikasinya. Nah, ini. Nih. Karena saya sudah memiliki project, jadi kita mungkin sebagai gambaran aja dulu ya, nanti kita membuatnya dari awal. Nah, seperti ini contohnya dalam membuat aplikasinya. Nah, kebetulan saya dulu membuat aplikasi rekaman di rawat jalan berbasis website untuk tugas akhirnya. Nah, untuk tampilan pertama itu, ini kalian kan pakai SQL, jadi database-nya ini tipenya MySQL. Kalau kalian menggunakan Microsoft Access atau Microsoft SQL Server, ya pilih itu. Tapi kalau saya menggunakan MySQL. Nah, servernya pilih yang localhost. Terus portnya ini biasanya default ya. Kalau kalian belum ngapa-ngapain SAM-nya, itu portnya default. Terus usernya juga root ini default kalau kalian belum ngapa-ngapain. Terus passwordnya ini kosong, itu secara default itu artinya bawaan pabrik, belum di otak-atik. Oke? Nah, untuk database-nya kalian tinggal pilih kalian mau database mana yang disimpan tadi. Kebetulan database saya yang saya buat itu RMLJ namanya, yang tadi itu. Nah,
Kalian tinggal koneksikan di sini, nanti akan terkoneksi dan muncul di sini di pinggiran. Nah, seperti itu. Nah, dalam membuat aplikasinya kita perlu merangkai di sini. Nih, kita perlu mendesain aplikasinya di sini. Seperti itu. Nih. Nah, mungkin kalau saya jelaskan ini satu persatu itu memerlukan waktu seharian penuh kayaknya, mungkin lama. Nih, jadi kita nanti akan membahas yang secara gambaran garis besar saja dalam membuat aplikasi. Namun dalam gambaran garis besar tersebut itu sudah merangkum seluruh, bukan seluruhnya ya, pondasi-pondasi kita dalam membuat aplikasi nanti seperti apa. Jadi mudah untuk dikembangkan seperti itu. Nah, tinggal generate saja nih. Nih, contoh kita. Nah, ketika kita mau generate, kita harus simpannya di htdoc. Jadi kita rubah dulu nih, membuat nih, kita cari di kontrol di local disk C. Nih, local disk C. Terus cari sem, terus kita buka htdoc. Nah, kita buat dulu folder baru di sini jika kita membuat aplikasi baru. Folder barunya yang saya buat di sini adalah RJ. Maka ketika kita mengklik di sini, otomatis akan terbuat seperti ini. Nih, otomatis tulisan seperti ini, seperti itu. Nah, untuk kita testing untuk generate, jadi generate, fungsi dari generate itu kita mengetahui aplikasi kita itu ketika di internetnya nanti. Nah, seperti ini. Nah, klik saja generate. Oke, jadi kita otomatis masuk di sini. Ini yang masih local hostnya. Jadi ini masih belum terkoneksi ke internet. Nah, kita masukkan. Ini kita membuat username dan passwordnya di PHP Maker tadi ya. Nah, login. Nah, seperti itu. Ini contoh aplikasi yang akan kita buat nanti. Nah, pada episode pertama ini kita hanya memperkenalkan secara garis besar seperti ini saja. Nah, di episode kedua nanti kita akan mulai membuat database baru. Terus episode selanjutnya kita mau mengkoneksinya ke PHP Maker, dan terus nanti sampai ke akhirnya kita akan membuat aplikasinya itu terkoneksi ke internet secara gratis. Nah, jadi kalau mau untuk mengetahui bagaimana cara membuat aplikasi dari awal, silakan tunggu episode keduanya tayang ya. Mungkin cukup sekian dulu untuk episode kali ini, secara gambaran perkenalannya secara singkat dan mungkin tidak jelas. Oke, kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.